Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Pasyadondo dengan NIM 110121313142 dari kelas TT 4502. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaannya. Atas berkat rahmat Allah, hidayah dan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur karena telah menyelesaikan PowerPoint slide ini yang menjadi tugas besar pendidikan agama Islam dan etika dengan judul yang saya ambil yaitu tentang urgensi agama Islam. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang urgensi agama Islam. Selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Urgensi agama bagi kehidupan manusia sangat strategis untuk mengakses kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama berfungsi sebagai kontrol, rambu-rambu, petunjuk dalam menghadapi kehidupan ini. Karena di samping fitrah, agama merupakan identitas kewajiban bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak terlepas dari aturan agama. Ditinjau dari segi agama Islam, manusia pada hakikatnya diciptakan dalam keadaan yang terbaik, termulia, dan tersempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Esensi ajaran agama Islam mengandung dorongan untuk mengembangkan perdamaian di muka bumi. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran ketika menjelaskan misi Rasulullah SAW di muka bumi dalam ayatnya, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 107. Memberi rahmat adalah menyebarkan kasih sayang dan perdamaian di muka bumi, baik antar manusia maupun kebaikan untuk seluruh alam secara keseluruhan. Adapun tujuan presentasi kali ini yaitu satu, ingin mengetahui makna dari agama Islam, yang kedua arti dari kata Islam, yang ketiga apa saja ragam-ragam dari agama, yang keempat ada definisi ruang lingkup agama Islam, yang kelima apa saja peran-peran dari agama Islam, yang keenam apa saja juga fungsi-fungsi dari agama Islam, yang ketujuh tingkatan hidayah bagi manusia. Selanjutnya kita masuk pada makna agama Islam. Islam dapat berperan dalam kehidupan manusia dari segala aspek permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Baik permasalahan krisis manusia itu sendiri karena Islam memberikan semua yang dibutuhkan oleh manusia jika dipahami, dihayati, dan diamalkan secara menyeluruh. Yang dalam bahasa agamanya yaitu Islam kafah atau menyeluruh. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia sebagai petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam memiliki arti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beragama Islam berarti dirinya telah berpasrah dan tunduk patuh hanya kepada ajaran-ajaran Islam. Orang yang beragama Islam juga disebut muslim yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepadanya dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Selanjutnya kita masuk arti dari kata Islam. Berdasarkan bahasa Arab, Islam berawal dari kata aslama yang berasal dari kata salama. Kata Islam adalah wujud masdar atau infinitif dari kata aslama ini. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya ada ragam-ragam agama. Secara garis besar, para ahli membedakan agama menjadi dua macam, yaitu ada agama samawi dan agama ardi. Agama samawi atau agama langit adalah agama yang diturunkan dari hadirat Tuhan. Ada tiga agama yang termasuk agama samawi, yaitu ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama ardi atau disebut juga agama bumi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, ataupun pemikiran seorang. Contoh dari agama ardi sendiri ini yaitu ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun ragam-ragam agama di Indonesia ada 6, yaitu satu Islam, dua Katolik, tiga Kristen Protestan, yang keempat ada Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan suatu masalah. Adapun ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu satu, ada akidah, yaitu secara bahasa berasal dari kata akada yakidu. Akidah artinya adalah sesuatu yang tertancap dalam hati, mengakar kuat dan kokoh terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang kedua ada syariat, yaitu hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan baik itu untuk muslim maupun non-muslim atau seluruh manusia. Yang ketiga ada akhlak, yaitu tingkah laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatannya. Adapun peran dari agama Islam.
Islam berperan penting dalam kehidupan manusia. Peran Islam dalam kehidupan adalah Islam sebagai kumpulan informasi-informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengesankan Tuhan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berhadap dan berbudi luhur sebagai penuntun umatnya pada jalan yang benar. Adapun peran-peran dalam agama Islam yaitu satu sebagai informasi, yang kedua sebagai konfirmasi, yang ketiga sebagai sumber kendali, dan yang keempat sebagai sumber solusi. Adapun fungsi dari agama Islam. Agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ada juga fungsi lainnya dari agama Islam, yaitu adalah memberi makna bagi perbuatan manusia, yaitu ada hifzul jasad, hak hidup dan keselamatan. Yang pertama, yang kedua ada hifzul akli, yaitu perlindungan akal serta kebebasan berpendapat. Yang ketiga ada hifzul nafsi, yaitu ketenangan jiwa. Yang keempat ada hifzul nasab, yaitu pemeliharaan atas keturunan. Yang kelima yaitu ada hifzul mal, perlindungan hak milik atau harta. Ada juga hifzul ummah dan hifzul alam. Ada juga tingkatan hidayah bagi manusia. Hidayah secara etimologis berarti petunjuk, sedangkan menurut istilah yaitu petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup sehingga mereka sanggup menghadapi tantangan kehidupan dan kemudian menimbulkan solusi bagi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Ada 4 tingkatan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu yang pertama ada hidayah horizia atau bersifat instintif, yaitu petunjuk untuk kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kelahiran yang berupa kemampuan. Yang kedua ada hidayah hisia yang bersifat indrawi, yaitu petunjuk yang berupa kemampuan indera dalam menangkap cipta lingkungan hidup sehingga manusia dapat menentukan lingkungan yang mana yang sesuai dengannya. Yang ketiga ada hidayah akliyah bersifat intelektual, yaitu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia yang berupa kemampuan dalam berpikir dan menelaah. Yang keempat ada hidayah diniyah yang berupa ajaran-ajaran agama. Selanjutnya kesimpulan. Dari penjelasan materi-materi di atas dapat disimpulkan bahwa agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada individu dan menumbuhkan ketenangan hati bagi pemeluknya. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak dan juga merupakan jalan untuk pembinaan pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih, dan tolong-menolong. Dalam pembelajaran urgensi agama Islam ini terdapat 7 subtopik bahasan, yaitu yang pertama ada makna agama, yang kedua ada arti Islam, yang ketiga ada ragam agama, yang keempat ada ruang lingkup agama Islam, yang kelima peran agama Islam, yang keenam fungsi agama Islam, dan yang ketujuh yaitu tingkatan hidayah bagi manusia. Itulah presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.